Bisa di-introduce kalian siapa? Nama saya Rashad dari FSRD ITB. Nama gue Cesar dari BINUS, jurusannya manajemen. Sebenarnya dua teman gue ini tuh dulunya itu satu SMA ya, tapi beda rezeki gitu loh. Gua sama Cesar itu diterima di swasta dengan kloter SNMPTN yang tertolak ya, Cesar namanya. Iya, jadi kita bertiga ini dapat kuota SNM, tapi ya mungkin rezeki orang beda-beda. Intinya gitu. Ya rezeki orang beda-beda ya, terutama rezekinya Rashad gitu ya. Dari semua yang bisa dibilang kepanikan. Aduh, gue takut nih nggak keterima SNM. Aduh, gue takut nih harus SBMPTN. Gue nggak bimbel dan lain-lain. Ternyata buktinya orang yang takut lah yang malah keterima SNMPTN. Kita yang santai-santai aja dan yakin gitu ya dengan pilihan-pilihan SNM kita malah tidak terterima. Kalau Cesar tuh milih waktu itu SNM-nya apa tuh? Kalau gue waktu itu univ pertamanya gue pilih UI, jurusannya manajemen, yang keduanya UPN manajemen juga sama. Oke. Cukup berat sebenarnya ya UI kan, kita udah ngomongin dari waktu itu kan masuk UI. Waktu itu sebenarnya gue pengen udah ada strateginya itu yang pertama UPN. Tapi setelah mikir-mikir lagi kan kata-katanya SNMPTN itu kan rezeki-rezekian ya, ada hoki-hokian. Jadi gue mencoba untuk ya nekat lah, coba siapa tahu kan UI pilihan pertama, siapa tahu. Tapi kan ya nggak ada yang tahu ya gitu deh. Ya. Untuk Rashad nih pilihan pertama apa ya? Atau ada pilihan kedua atau emang cuma satu doang pilihannya? Kalau gue sih gue dari dulu kan suka gambar. Jadi pilihan pertama gue Fakultas Seni Rupa Bandung ITB. Terus pilihan keduanya nggak ada. Oh, jadi SNMPTN cuma nyoblos satu ya, cuma masukin satu nih ya, SNRI ITB doang. Rezeki lagi langsung diterima kan di kala Musa dan Cesar, di kala gua dan Cesar bersedih gitu ya. Lebih tepatnya Cesar menangis gitu kan. Rashad jingkrak keterima gitu. Iya kan. Untuk beneran ini sih ya, itu contoh kesenjangan sosial. Oh, itu kesenjangan saja. Oh, masih ingat ya? Pelajaran sosiologi di SMA itu masih dibawa ke FSRD. Masih dong. Kan seni rupa kan mengangkat topik-topik berat, bro. Oh, seni rupa mengangkat topik. Contohnya tuh apa? Kalau ada contohnya tuh. Contohnya kayak Lesti Kejora tuh lagi mikirin apa sih, gitu kan? Terus si Dio Erlangga tuh kayak dia kenapa sih nggak punya motor? Terus dia nggak berduit, padahal si Najib ini berduit dia, terus punya motor, gitu Mus. Kalau dari gue sih. Mohon maaf nih ya, gue mau nanya dulu. Najib tuh siapa? Gue kagak pernah dengar orang namanya Najib. Najib tuh siapa? Kalau nggak tahu Najib, nggak usah deh, nggak usah bahas. Kalau Cesar tuh di BINUS, kenapa? Udah gimana nih? Maksudnya kayak perkembangannya, liburnya kan katanya banyak banget kan, gitu kan? Gimana? Dibilang nggak enak, dibilang enak juga nggak enak. Jadi intinya biasa-biasa aja lah. Kenapa tuh? Karena Kenapa gak enak? ya bukan nggak enak sih, mungkin gue lebih dari yang kita SMA, jujur gue nganggapnya SMA itu nyantai banget ya sebenarnya. Untuk SMA kita apalagi kan. Dan tiba-tiba gue
ya kuliah maksudnya pasti sibuk, tapi yang ke BINUS gue kayak pertama kali emang agak shock aja sih. Terus apalagi gue juga bingung, gue dapat teman nggak ya, dapat ini nggak ya, gini-gini nggak ya. Walaupun akhirnya sekarang sih alhamdulillah dapat lah, walaupun belum semua, tapi ya gitulah kalau dari gue. Berarti ketakutan awal ya ketika transisi gitu ya dari SMA yang kita awalnya SMA-nya offline dan ketika diubah ke online kita sudah punya teman, terus masuk kuliah yang kita itu nggak tahu nih lingkungan kuliah tuh gimana gitu ya. Lingkungan kuliah gimana, pertemanannya gimana, kita bakal online online SMA dan online kuliah kan bisa kita bilang beda banget ya sebenarnya. Beda. Jadi gue kayak kultur shock gitu. Aduh, kultur shock gitu ya. Kalau sebenarnya gini ya, kalau dibilang beda sih nggak beda-beda banget ya, perbedaannya tuh hanya beberapa aja gitu. Kalau di SMA itu kan kita lebih kepada kita online, tapi kita juga suka sering banget off cam gitu loh kan. Kalau di kuliah ini harus selalu on cam gitu. Itu salah satu perbedaan yang mungkin buat gua salah satunya kelihatan banget tuh di situ. Karena ketika kita offline itu kadang kita merhatiin atau kadang kita juga tiduran. Ketika kita on cam itu kita diperhatiin gitu loh. Sampai sedetail-detailnya kita diperhatiin. Dan mungkin kalau waktu SMA kita udah kenal sama gurunya, jadi mungkin lebih enak ya. Kalau sekarang kan apalagi guru sama dosen beda nih. Beda jauh banget. Dan sekarang pun pasti kita ya mana bisa mereka kenal kita juga kan, walaupun kita misalnya sering banyak ngomong pun pasti karena murid banyak kan, mahasiswa banyak susah ya. Jadi mungkin itu sih. Terus untuk Rashad gimana nih? Kan katanya ITB udah hybrid ya, udah setengah-setengah kan nih. Jadi gimana nih? Kan kalau BINUS sama Trisakti ini masih online kan? Kalau ITB gimana nih? Karena yang gue dengar katanya dari beberapa teman juga ITB udah offline. Nah, gue coba tanya langsung sama FSRD gitu, anak FSRD Rashad. Yoi, sebenarnya fakultas gue tuh paling sering offline dibanding fakultas lain. Gua kira emang ITB offline gitu, tapi gua nanya teman-teman gue yang lain pada dapat gilirannya kayak sekali sebulan gitu. Meanwhile gue tiap minggu ada offline-nya gitu. 2-3 kali. Seminggu itu 2-3 kali itu offline? Iya. Apa itu? Enggak ya. Paling 2 kali sih. 2 kali. Banyak berarti dong. Terus itu gimana konsepnya, kayak masuk semua satu fakultas FSRD angkatan lu 21 itu masuk semua atau dipecah-pecah, ada angkatan kakak tingkat, ada katingnya, ada angkatan lu, atau gimana nih? Ada tahun kedua atau langsung kayak semuanya aja gitu? Kalau di gua sih nggak pernah sekelas tuh barengan sama kating. Kan soalnya kalau di ITB tuh tahun pertama beneran persiapan doang, jadi mata kuliahnya nggak ada yang barengan. Terus ya walaupun seangkatan doang juga masih tetap dibagi-bagi. Ada yang nim ganjil hari ini, nim genap besoknya, atau nim ganjil pagi, nim genap siang. Tapi jadi berarti dibagi-bagi gitu. Ya? Kalau ITB itu dibagi-bagi, nim ganjil misalkan pagi, nim genap siang. Berarti nggak pernah tuh satu angkatan masuk rame-rame gitu, nggak pernah? Besok hari pertama mau nyoba seangkatan barengan semua, eksperimen lagi ya itulah. Untuk prokesnya gitu di kampus pasti ITB terjaga itu dong. Kenapa? Itu terjaga, itu semua pakai masker, terus mejanya tuh tiap meja pokoknya kayak tiap 6 meja keisinya 3 gitu. Nah, maksudnya tiap 6 meja keisi 3 gimana sih? Jadi ini 6 meja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keisi tuh ini. Oh, berarti prokesnya kejaga banget ya di ITB itu. Oh, iya aman, bro. Terus kalau di BINUS udah pernah ngerasain offline? Kalau di BINUS itu sebenarnya dari awal
dari awal kita masuk udah ada namanya kan onsite ya, langsung di sana gitu kan. Tapi emang di situ pun kita harus daftar. Jadi yang kepilih aja sih sebenarnya. Kalau untuk pertama kali kayaknya seinget gue tuh baru 30% deh. Dan kalau sekarang kayaknya udah lebih banyak, tapi gue sih belum tahan dulu deh, kayaknya semester depan kali. Oke. Berarti baru lu rencana nih lu mau onsite itu baru nanti semester 3. Iya deh, sekarang gue online dulu kali. Online. Iya sih. Terus kalau untuk kita kan di Jakarta nih kan ya, beda ya sama di Bandung ya. Kita di Jakarta kan untuk COVID-nya itu sudah seperti biasa, normal gitu, sudah seperti kehidupan normal karena mostly itu orang sudah booster gitu. Kalau udah nggak ada COVID. Kenapa? Bukannya COVID udah nggak ada. Ya, ada yang ngomong seperti itu karena gue waktu itu juga datang ke salah satu perkawinan bahwa hampir 1.000 orang di dalam situ tidak menggunakan masker. Dia bilang COVID sudah tidak ada, akhirnya kita juga ikut pakai masker. Kan? Kalau untuk di di Bandung itu bagaimana gitu? COVID itu masih ada atau orang masih harus dengan prokes yang ketat atau lebih aware sama dirinya sendiri masing-masing kayak kayaknya prokes gue harus lebih ketat daripada dia karena kayaknya dia mulai sakit-sakitan atau apapun itu atau iya emang udah booster juga gitu yang mana gitu. Di Bandung tuh kayak gimana karena Rashad kan sekarang di Bandung ya, jadi gimana tuh? Ya pasti COVID sekarang udah nurunnya banyak banget kan. Terus orang pada udah divaksin, udah di booster. Jadi beneran udah hampir kayak normal gitu. Walaupun ya semua orang pakai masker lah pasti. Tapi kayak untuk pergi-pergi gitu udah menjelang normal. Udah mulai santai. Tapi tetap prokesnya dijaga. Sorry maaf. Tapi sebenarnya kalau hitungannya ITB udah coba gitu sebenarnya udah aman sih Mus, berarti sebenarnya Bandung. Iya, Bandung sebenarnya udah aman lah ya kalau itu gitu dan prokes di Bandung juga kayaknya bagus gitu kan. Nah, harusnya lebih sama lah di Jakarta sih ya not bad lah. Kita bisa bilang bahwa COVID di Jakarta hampir lumayan menurun drastis juga. Kita juga udah mulai yang kerja juga mulai WFO, work from office juga, udah mulai ke kantor lagi, udah bukan WFH, tapi ada juga yang WFH gitu kan. Untuk Rashad nih kan, FSRD itu kerjanya nanti ngapain sih gitu? Atau ntar lu tuh mau jadi apa? Gitu. Kita kan banyak nih orang-orang ya, kalau gue salah satunya orang awam gitu loh, yang nggak tahu apa itu pekerjaan FSRD gitu. Oke, Rashad terputus. Mungkin gue dulu kali Mus. Iya, ke Cesar dulu ya, karena kan Cesar manajemen gitu ya 11-12 lah ya sama accounting gitu kan, ada tetap accounting juga gitu. Coba untuk manajemen tuh kerjanya tuh apa? Sebenarnya kalau dibilang untuk manajemen kerjanya apa ya udah pasti yang mau jadi manajer ya bisa, yang mau jadi entrepreneur, mau jadi businessman, businesswoman ya. Tapi kalau untuk gue sendiri gue ngambil manajemen karena kan emang sebenarnya pengen ngurusin usaha keluarga ya. Pengen tahu gimana caranya nge-manage perusahaan, gimana cara ngaturnya karyawannya dan semacamnya lah. Kalau gue sih lebih ke gitu aja sih sebenarnya. Kalau boleh tahu nih usaha keluarganya apa nih? Biar maksudnya siapa tahu kan yang nonton ntar bisa mensupport juga kan? Kuliner, restoran. Food and beverage berarti ya, F&B ya? Ya, F&B benar. Oke. Kalau untuk Rashad nih kan FSRD nih banyak berarti orang-orang ya contohnya orang-orang awam ya kayak gua gitu yang nggak tahu nih FSRD itu kerjanya ngapain aja. FSRD itu kalau boleh tahu nih future-nya tuh ngapain aja, kerjanya tuh ngapain aja. FSRD kan ini banget ya. Ada banyak apa namanya jurusan dari yang beneran kerja sampai berkarya gitu. Dari misalnya ada desain produk, desain interior, desain komunikasi visual. Itu kan kayak sorry ini gue jelas gak? Jelas. Lanjut aja, ini gue remove aja ya yang satunya ya. Remove aja bro. Itu kan kayak beneran kerja gitu. Bikin produk,
ngedesain ruangan, sama desain promo art, promo items gitu, sama aplikasi website gitu-gitu. Terus ada juga seni rupa sama kriya, itu yang kayak berkarya. Apalagi seni rupa itu kita jadi beneran jadi ya seniman, bikin karya sendiri. Tapi nggak berarti seni rupa jurusan seni rupa cuman seniman doang, ada banyak kayak jadi ilustrator gitu-gitu, itu juga dari seni rupa. Jadi banyak bro, spektrumnya luas. Kalau animator itu masuk ke FSRD atau beda? Animator kayak gitu. Ada. Kalau di DKV itu animasi juga dipelajarin. Terus ya motion graphic gitu-gitu kan juga tuh buat aplikasi gitu-gitu, animasinya nggak cuman buat hiburan gitu. Yang buat fungsional juga banyak. Mungkin ada nggak nih salah satu pelajaran yang kayaknya susah banget nih di FSRD sama di manajemen nih? Mungkin bisa di-share kali ya, pelajaran apa, bagaimana cara ngerjainnya juga, buat orang yang nanti ini pengen masuk FSRD atau yang nanti juga pengen masuk manajemen gitu. Untuk mungkin bisa dimulai dari FSRD dulu kali ya, dari rasa salah satu pelajaran yang memang sulit banget nih, sampai kayaknya ngerjain ini nggak bisa sehari doang, harus kayak seminggu, 2 minggu gitu, dan kayak gitu-gitu lah. Oh ada tuh, kalau di gua tuh ada rupa dasar 2 dimensi sama rupa dasar 3 dimensi. Itu jadi beneran cuman ngertiin dasarnya dari komposisi, bukan ngertiin juga sih, lebih dapat sense-nya gitu. Jadi buat membangun sense art kita gitu di 2 dimensi sama 3 dimensi. Jadi komposisi kita ngerti gitu bagusnya gimana. Terus kalau kayak gitu kan bukan sesuatu hal yang tugas sehari kita bisa kelarin gitu. Itu beneran harus ngertiin warna yang bagus apa di mana gitu. Nanti pokoknya prosesnya tuh berbulan-bulan, enggak berbulan-bulan juga, tapi ya sebulan gitu. Sebulan tiap hari nyari yang bagus gimana gitu. Pokoknya abstrak banget, gak jelas. Tapi jadinya kita ngertiin gitu, ngertiin bagusnya gimana. Tapi Berarti nggak jelas. lama ya kalau sebulan, lumayan lama lah ya bisa dibilang, dari ngampus itu 4 bulan ya? 4 bulan ya kita. Iya. Ya 4 bulan, sebulannya belajar 2-3 dimensi itu cukup lama dong berarti. Lama banget. Gitu. Oke. Dibanding tugas yang gambar yang konkret ya, yang gambar ada dari contohnya gitu kan, itu kan sehari kelar. Kalau yang ini tuh beneran harus ngertiin sense desainnya gitu. Terus nih kan banyak banget nih orang-orang di luar sana kan kayak FSRD itu nirvana. Nah itu tuh apa gitu? Bisa dijelasin nggak nirvana itu apa? Karena kan kayaknya nirvana itu suatu ini ya, suatu karya yang mungkin orang dari fakultas lainnya tahu. Contohnya gue gitu loh. Gue tahu nirvana apa, tapi gue nggak tahu nih kegunaan dari nirvana apa. Terus gimana cara membuat nirvana gitu loh. Oke, gue jelasin ya nih Nirvana. Grup band. Nirvana adalah nama sebuah grup band dari kota Aberdeen, Washington, Amerika Serikat. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan di kota Seattle, Amerika Serikat yang terkenal dengan aliran musik grunge, atau yang dikenal juga dengan Seattle Sound. Band legendaris ini memiliki... Ya, sebenarnya di stop dulu ya. Yang ditanya bukan Nirvana grup band. Tolong. Jadi itu bukan Nirvana, Mus. Namanya Nirmana, bro. Oh iya, Nirvana grup band. Aduh, salah ya. Aduh, gue ini salah. Berarti dia siapanya Nirvana? Ya, si Nirmana adek kakak sama Nirvana atau ibunya, bapaknya siapanya? Gua lagi gua iyain aja, Mus.
Oke, siap. Oke. Kalau nanti kita bahas lagi kan Nirmana ya. Nanti kita bahas nih karena Nirmana kayaknya cukup menarik. Oke, kalau buat FSRD kan tadi yang susah 2 sama 3 dimensi. Kalau untuk manajemen apa nih yang susah? Kalau untuk manajemen ini buat gua sendiri ya, buat pribadi. Buat gua pribadi sendiri nggak tahu orang, buat gua pribadi sendiri itu dulu semester 1 itu gua ada bisnis matematika. Matbis berarti nggak tahu. Mat ya semacam itu. Kayaknya emang dasarnya gue juga dari dulu MTK-nya agak-agak. Jadi kayaknya untuk belajarnya pun apalagi online, kita tahu lah SMA aja kita online aja matematika ya susah juga lah, maksudnya ya walaupun bisa tapi pasti susah ngerti, nggak bisa langsung nanya. Itu sih kalau semester 1. Kalau untuk semester 2 ini sama juga bisnis statistik. Dan juga statistika dasar ya, pokoknya statistik lah intinya. Belajar tentang hampir sama sih sebenarnya. Dan juga ini nggak tahu kalau gue bisnis ekonomi. Karena kalau untuk sekarang ini dosennya ini dia lebih kayak membahas tentang nggak tahu, kayaknya ke arah otak gue nggak nyampe ke sana gitu untuk membahas tentang perekonomian inilah, perekonomian pemerintahan lah, terus ngomongin permasalahan yang kemarin tuh yang harga minyak apalah itu kan. Kayaknya gue kayak nggak kesana, jadi gue kayak nggak tertarik, jadi nggak masuk aja sih ke otak gue. Kalau gue sih kayak gitu. Lebihnya sih aman lah. Kalau dia aman, berarti kayak accounting dapat dong? Belum. Belum. Semester berapa di Indonesia? Nggak tahu. Oke. Karena kalau FSRD kita nggak usah ngomong ya, FSRD hanya fokus menggambar ya, melukis, menggambar dan imajinasi, seni rupa, ya kan. Terus kalau soalnya kayak gue mikirnya kayak tujuan gue kan mau ini ya, maksudnya mau ya itu yang tadi usaha gitu kan. Gue kayak di egoisnya di gue kayak ngapain sih gue harus pelajarin yang ekonomi sampai ke sana tuh, kayak apa sih gitu loh. Mungkin ada pentingnya ya kali belajar ekonomi ke sana tuh biar lu bisa ntar tahu gitu ya ekonomi ke depannya. Iya, tapi kayak nggak tahu ya. Gue nggak tertarik ke sana, jadi kayak nggak ini aja sih. Oke, I see. Berarti kalau untuk Rashad nih kan, Rashad kan diantara gua sama Cesar ini kan salah satu yang ngekos gitu ya. Jauh dari kota, jauh dari orang tua, jauh dari segala macam. Itu kan cukup jauh lah di Bandung. Dengan harga minyak naik nih, harga gula naik nih, harga bensin pun naik. Ngerasain nggak? Karena kan di kos-kosan masih ya nggak masak, masih ya nggak minum teh nih, nggak bikin kopi gitu. Ngerasain nggak? Sebagai orang yang ngekos, nggak jago masak dan nggak masak, ngekos, nggak punya kendaraan, ngopi nggak pakai gula, gue nggak ngerasain itu semua. Gue cuma lihat di internet, cuma kayak oke. Berarti untuk Rashad dengan harga minyak naik, harga gula naik, harga bensin naik, itu tidak ada berpengaruhnya sama sekali buat lu gitu loh? Kagak bro. Mungkin berpengaruh, tapi guanya aja kurang nyadar dan nggak ngelihat harga. Ya tapi gue nggak beli minyak, nggak beli gula, nggak beli bensin, jadi gue nggak tahu. Gue nggak terpengaruh. Iya. Itu sampai sini aja. Mungkin nanti kalau ada yang kedua bisa ada yang kedua, kalau ada yang ketiga coba. Ya pokoknya kita sering-sering ngobrol ngalor gitu aja ya. Jadi sekian mungkin sampai hari ini kali ya. Wassalamualaikum. Sekian dari ngobrol. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, di komen, kasih Musa nilai bagus. Kalau enggak ya udah, dadah. Ya sekian kali ya dari hari ini ya. Mungkin ada ngobrol ngalor ngidul kedua, nggak ada yang pernah tahu. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.